Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Video Pak ya. Untuk hari ini yang saya rapatkan atau saya akan ke dispatcher Pak Soleh, Pak Anam, Pak Sigit, Pak Taufik dan Pak Kusto Pak. Nah, ini sudah waktunya untuk training refreshment. Nah, di sini untuk training refreshment tersebut tadi saya sudah untuk melakukan pengisian Pak ya, itu namanya pretest ya. Pengisian soal sebelum saya berikan materi tersebut Pak. Jadi nanti untuk setelah saya lakukan materi yang selanjutnya itu untuk pengisian post test. Jadi setelah pengisian soal, setelah melakukan dilakukan training refreshment Pak, pembekalan. Nah, di sini Pak Soleh ya, ada dari DMS. Jadi DMS itu singkatan dari Driver Management System. Itu Super Driver Skill, Super Driver Service, Water Helmet, batas kecepatan, dan Overstanding On. Itu sudah disusun rapi dari tim Bilog. Customer kita itu Bilog, karena tujuannya demi keselamatan. Lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Condition. Unit kita ini Pak sudah berbahan bakar solar ya, mana di situ dan ini di Jember sudah CDD dan CDE Pak. Ya, CDE itu berbahan bakar solar. Dan untuk penginputan KM, penginputan BBM di mobil tersebut di aplikasi harus solar Pak ya, berbahan bakar solar. Dan untuk pembelian di luar solar atau Desret atau Pertamina Bank itu harus persetujuan operasional, yang mana itu dan operasional itu ada tanda tangan. Jadi tidak semena-mena rekan-rekan driver harus mengisi Desret kalau tidak ada persetujuan solar. Dan untuk penginputan tersebut harus memilih SPBU PT Setra Praba Perkasa, tidak boleh yang lain Pak. Dan yang kedua, yang selanjutnya juga penginputan nota tersebut harus sebelum closing. Jadi nota-nota yang sebelum closing itu mulai dari nota BBM, nota penyeberangan. Nah, di sini Pak ya, Pak, minta fokus Pak ya. Jadi nota penyeberangan maupun nota-nota parkir itu input sebelum closing. Karena itu sudah ketentuan kalau untuk rekan driver yang tidak melakukan penginputan sebelum closing itu nanti akan dibebankan ke driver Pak ya. Jadi minta tolong untuk dihindari yang namanya kelalaian tersebut. Dan yang ketiga Pak, metode pengecekan kendaraan. Semua driver harus dan wajib melakukan metode pengecekan kendaraan ya Pak. Balok itu kan sudah diingat. Jadi kita sudah sampai di sini, pengecekan kendaraan itu harus dilakukan mulai dari bodi dan ban. Dengan pengecekan bodi dan ban itu tujuannya kita mengetahui kerusakan dari sebelumnya. Jadi bukan kita langsung bawa, tidak mengecek bodi dan ban, tahu-tahunya sampai sini bodi tersebut ada kerusakan. Nanti bisa dibebankan ke rekan driver yang terakhir membawa unit tersebut. Namun secara buktinya akan dicari. Dan untuk ban Pak ya, untuk kerusakan ban, untuk periksa secara teliti kondisi ban untuk hariannya, periksa tekanan anginnya Pak dengan melakukan pemukulan ya, dipukul ban tersebut ya. Ini masalah di. Dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper Pak. Dan untuk air, periksa air radiator itu untuk harian. Namun kalau sudah periksa air radiator kan pasti membuka kabin, pastikan tidak ada telur yang ada di dalam kabin. Dan menutup kabin tersebut harus tutup radiator tersebut harus pas Pak, karena biar tidak terhindar dari kehilangan tutup tersebut. Dan untuk mingguan periksa air wiper dan untuk bulanan bisa kebocoran sambungan. Untuk listrik periksa lampu-lampu, kan tahu caranya untuk pengajuan atau meminta lampu ya, jadi tulis KM dan tulis plat nomor Pak. Dan untuk periksa air aki itu untuk mingguan dan periksa bulanan untuk periksa air aki atau acu ya, untuk sambungan. Oh iya, mana tak api dalam Pak? Terus untuk periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan, level oli mesin dan level oli gardan atau oli rem.
Dalam kelengkapan dan kertas itu dilakukan sebelum kita berangkat Pak. Pertama dari handphone dan SIM ketika sudah ada di rumah, dan seragam juga Pak. Seragam itu diperiksa untuk di kelengkapan Pak. Sudah sampai sini toko yang berinisial ya, atau yang di blok warna biru itu berarti ada materai Pak. Dan untuk timbangan ya, jangan sampai timbangan tersebut itu tidak ada sebelum kita membawa, ataupun jangan sampai ketinggalan di toko Pak. Karena timbangan tersebut itu sangat dibutuhkan Pak. Dan untuk SIM dan alat kir dan untuk inisial toko Pak, karena inisial toko tersebut saat ini sudah banyak yang berubah Pak. Pastikan inisial toko tersebut rekan driver membaca dulu Pak yang ada di faktur kepanjangannya apa. Jadi biar kita bisa menentukan ini toko mana Pak ya. Pasal level 7 Pak. Jadi untuk toko yang mana? Tujuannya membaca inisial toko karena sebelumnya itu pernah terjadi tidak fokus. Toko Jember dibongkar ke toko Bondowoso dibongkar toko ya. Jadi tujuannya kita membaca kalian atau tujuan toko di mana. Jadi di gambar keempat defensive driving. Jadi saya peduli keselamatan itu pedoman Bapak untuk rekan driver semuanya Pak. Karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, karena tujuan defensive tersebut itu ya tadi kembali lagi keselamatan Pak. Jadi metode safety itu sangat diperlukan saat kita berkendara Pak. Yaitu metode safety ya tadi itu Pak. Contohnya pengecekan kendaraan sebelum berangkat itu juga termasuk metode safety ya Pak. Lanjut di gambar yang keenam, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety tersebut itu apa? Pengecekan rem Pak. Sebelum berangkat itu pengecekan rem. Dan ketika membawa muatan, karena kita sudah membawa muatan Pak, karena sudah sini satu berarti kita membawa muatan. Untuk perpindahan persneling atau perpindahan gigi mesin Pak ya, apa persneling ya, transmisi itu dilakukan saat di punggung bukit Pak ya, di atas sebenarnya. Jadi jangan sekali-kali melakukan perpindahan gigi tersebut saat masih ditanjakan, karena efek kita memindahkan tersebut takutnya unit tersebut tidak kuat Pak, tidak kuat untuk menanjak, tidak mampu untuk menanjak, akibatnya fatal ya. Dan untuk perpindahan harus di atas punggung bukit. Dan untuk gambar kedua, ibu lighting kanan ternyata dia belok kiri, lighting kiri ternyata dia belok kanan. Untuk metode safety-nya Pak, selalu jaga jarak aman, ya, awasi kondisi sekitar. Dan yang gambar ketiga ada persimpangan Pak. Misalnya Pak Sigit bukan dari jalur utama, ini Pak Soleh dari jalur utama. Jadi metode safety tersebut dahulukan jalur utama dahulu itu lewat, baru Pak Soleh mengikuti dari belakang, atau Pak Sigit mengikuti dari belakang. Kalau kita sama-sama dari jalur utama, namun Pak Soleh mau memotong jalur tersebut, berarti Pak Soleh bukan jalur utama. Jadi dahulukan jalur utama dahulu itu lewat, dan selanjutnya kita mengikuti dari belakang. Gambar yang keempat, truk bermuatan lebih. Di sini Pak ya. Truk bermuatan lebih. Metode safety tersebut apa? Jaga jarak aman. Karena truk bermuatan lebih itu biasanya barangnya mudah jatuh. Yang kedua tidak kuat menanjak Pak. Jadi kita dengan menjaga jarak aman, agar kita bisa bermanuver untuk menghindari barang jatuh tersebut. Nah, namun untuk kita mendahului ya Pak ya, mendahului unit tersebut, pastikan tidak ada unit dari arah berlawanan. Jadi kontrol emosi sangat dibutuhkan Pak ya. Ya, agar kita terhindar dari namanya eksiden. Ada yang kelima, ada bapak-bapak mendahului namun dia langsung menikung Pak, langsung belok kiri. Metode safety-nya itu selalu jaga jarak aman,
melihat kaca spion 4 atau sampai 5 detik sekali Pak ya, dan kita mengetahui zona-zona distraksi ya Pak ya, atau zona-zona yang tidak terlihat dari kaca dan lima langkah dasar defensif driving di jalan. Ini akan selalu saya ingatkan Pak di grup Pak ya, tujuannya ya keselamatan sama driver itu terjaga Pak ya, karena penting Pak keselamatan itu. Karena yang pertama, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, dan yang kelima, hindari distraksi. Jadi penyumbang kelalaian ini ya itulah penyumbang kelalaian. Jadi harus kita mentaati aturan lalu lintas Pak, driver safety ya. Safety driver ya, ini pedoman bapak-bapak semuanya Pak ya. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan, pahami dan kenali kendaraan Anda. Ini namanya dinamika Pak. Dinamika itu secara bahasa lokalnya itu haluan Pak. Jadi haluan tiap unit kecil, sedang dan besar itu berbeda-beda, mulai dari panjang kendaraan. Untuk driver yang lupa akan panjang kendaraan, biasanya dia jebolin tembok Pak, atau mundur nabrak ke unit yang ada di belakangnya. Terus dan yang kedua, lebar kendaraan. Nah ini kan sudah di jalan yang dekat sebelum kita belok di sini kan padat Pak ya. Jadi pahami lebar kendaraan agar kita terhindar dari apa yang namanya dari apa yang namanya senggol kanan Pak, senggol kanan, senggol kiri. Dan untuk tinggi kendaraan, nah ini rekan driver sering Pak. Ya, dari yang driver-driver yang di luar itu biasanya untuk tinggi kendaraan tidak paham, sehingga unit tersebut itu nyangkut di pohon, nyangkut di portal. Nah, jadi tinggi kendaraan unit tersebut harus dipahami. Misal kayak di pohon yang cenderung condong ke jalan, kayak di Acung Pak ya, Acung 2 itu kan pohon sebelah ada yang condong di jalan. Jadi pastikan kita tidak terlalu menepi Pak, karena takutnya kita nyangkut di pohon tersebut. Untuk ground clearance kendaraan dan 5, bobot max muatan kendaraan. Bobot max muatan kendaraan tersebut, rekan driver yang lupa akan bobotnya tersebut, nah, biasanya itu gelempang ya Pak ya, roboh atau gelempang ya. Itu agar kita mengetahui bobot muatan kendaraan tersebut sebelum berangkat. Tujuannya ya keselamatan Pak.